Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Grecia Bangiruni dengan NIM 22132659, kelas C semester 2. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Pedakam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anatomi sistem pencernaan yang dipandu oleh Bapak Henry Didiharto SPMers MPD. Apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan, merupakan sistem yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserap oleh tubuh. Proses mencerna yang berbentuk mulai dari mulut sampai anus. Fungsi sistem pencernaan: 1. Mencerna sumber makanan untuk energi tubuh. 2. Memecahkan nutrisi menjadi nutrien sehingga dapat menembus membran plasma. 3. Absorpsi nutrisi dari makanan yang sudah dihancurkan. 4. Eliminasi sistem metabolisme atau makanan yang tidak dapat dicerna. Proses pencernaan makanan dalam saluran pencernaan berlangsung dengan 2, yaitu 1. Pencernaan secara mekanis. Pencernaan secara mekanis adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses ini terjadi dengan bantuan gigi dan lidah, juga dengan otot lambung. 2. Pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi adalah proses pengubahan satu makanan bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Anatomi sistem pencernaan. Rongga mulut, cavitas oris. Mulut adalah rongga yang berada di antara pipi, bibir, lidah, tenggorokan, dan langit-langit mulut. Mulut atau rongga mulut. Oral cavity atau catu oris merupakan pintu masuk dari traktus gastrointestinal, tempat permulaan bagi proses gestik, mekanisme itu dengan cara mastikasi, mengunyah, dan juga proses kimiawi dengan enzim yang terdapat dalam saliva. Secara umum, mulut terdiri atas dua bagian, yaitu 1. Rongga mulut bagian luar, vestibula, yaitu ruang di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. 2. Rongga mulut bagian dalam, yaitu rongga yang dibatasi sisinya oleh tulang maxillaris, platum, dan mandibularis. Di sebelah belakang bersambungan dengan faring. Mulut mempunyai fungsi: 1. Jalur bagi keluar masuknya udara. 2. Menjadi gerbang utama bagi makanan dan minuman untuk masuk ke dalam tubuh. 3. Berperan penting dalam menunjang aktivitas berbicara. Batas-batas mulut. 1. Bagian depan rongga mulut oral cavity dibatasi oleh bibir. 2. Bagian atas dibatasi platum durum hingga platum mole. Atap mulut dibentuk oleh platum lidah yang terletak di lantai serta terkait pada tulang. Platum durum keras, platum lunak, mole. Pharynx-nya suatu kantong fibromuskuler yang bentuk seperti corong yang besar di bagian atas dan sempit di bagian bawah, serta terletak pada bagian anterior kolum vertebra yang panjang kurang lebih 12 cm. Terletak pada dasar tenggorokan bergabung ke dalam esofagus. Struktur lapisan faring: 1. Lapisan mukosa. 2. Lapisan fibrosa. 3. Lapisan muskular otot. Fungsi faring TK: 1. Berperan dalam sistem pernapasan, sistem pencernaan jika dalam berbicara. 2. Sebagai penyalur makanan dari mulut ke kerongkongan. 3. Sebagai penyaring, pengatur tekanan, juga bisa mengatur kelembapan udara yang masuk. Bagian-bagian faring. Nasofaring merupakan bagian faring yang letaknya berada pada bagian belakang rongga hidung. Nasofaring hanya dapat dilalui udara
ukuran lebar dan panjang nasofaring berkisar antara 2,4 cm. Terdapat dua struktur penting pada nasofaring. 1. Tuba eustachius. 2. Tonsil adenoid phageal. Orofaring. Orofaring adalah bagian dari faring yang berada di belakang rongga mulut. Orofaring bisa dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pernapasan dan sistem pencernaan. 3. Laryngofaring. Hipofaring merupakan bagian paling akhir dan faring, merupakan tempat bertemunya saluran pernapasan dan saluran pencernaan sehingga mampu dilewati udara dan juga makanan. Esofagus, saluran muskuler yang menyalurkan makanan dari faring menuju gaster lambung. Struktur esofagus atau kerongkongan tersusun atas 4 lapisan dinding. 1. Lapisan serosa. 2. Lapisan otot. 3. Lapisan submukosa. 4. Lapisan mukosa. Fungsi esofagus. 1. Menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. 2. Menghasilkan gerak peristaltik. 3. Mencegah laju isi dan cairan lambung. Bagian-bagian esofagus. Dalam struktur jaringan esofagus, kerongkongan dibagi menjadi 3 bagian. 1. Bagian superior. 1/3 atas esofagus. Sebagian besar otot penyusunan esofagus. Pada bagian superior adalah rangka di mana otot rangka bekerja secara sadar atau bisa dikendalikan. 2. Bagian tengah. 2/3 tengah esofagus terdiri dari otot campuran dari otot rangka dan otot halus. 4. Bagian inferior. 3/3 bawah esofagus. Otot penyusunan bagian inferior adalah otot halus yang bekerja tanpa sadar atau tidak bisa dikendalikan. Gaster atau ventriculus atau stomach lambung. Gaster merupakan bagian dari tractus gastrointestinal pertama yang berada di antara abdominal. Letak berada di antara esofagus dan duodenum, berada di dalam peritoneum dan ditutupi oleh omentum. Fungsi lambung. 1. Penyimpanan makanan. 2. Produksi kimus. 3. Gestik protein. 4. Produksi mucus. 5. Penghasilan enzim-enzim dan hormon pencernaan. Usus halus. Intestinum minor. Usus halus adalah usus yang terletak di antara lambung dan mulut usus besar. Usus halus memiliki panjang sekitar 6 meter dengan diameter berukuran 2,5 cm. Enzim halus pada usus halus. 1. Maltase. 2. Moktase. 3. Laktase. Bagian-bagian usus halus. 1. Duodenum usus jari. 2. Jejunum usus kosong. 3. Ileum usus penyerap. Fungsi usus halus. Pencernaan protein, mencerna lemak, mencerna karbohidrat, proses penyerapan nutrisi, penetral makanan. Usus besar. Intestinum major. Usus besar dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu cecum, colon, dan rectum. Antara 5 sampai 7,5 cm. Pertama adalah bagian usus besar yang disebut cainum atau usus buntu. Fungsi usus besar: menyerap air, menyerap vitamin, menyerap nutrisi, mengurangi keasaman, dan produksi antibodi, mengelola sistem
bagian-bagian rektum. 1. Rektosigmoid ion. 2. Ampula dubur titik. 3. Cincin anarektal. Rektum merupakan ruangan dengan panjang sekitar 12 sampai 15 cm yang terletak setelah pola atau izin besar. Fungsi rektum ialah merupakan menampung feces. Sementara ketika rektum sudah penuh, maka dindingnya rektum ada memberikan influx atau rangsangan ke otak sehingga timbul keinginan untuk buang air besar. Anus atau dubur adalah organ yang terletak di bagian akhir dari saluran pencernaan. Anus berbentuk saluran dengan panjang 3,5 sampai 5 cm, tersusun atas otot-otot dasar panggul dan 2 sphincter, otot yang berfungsi seperti katup. Fungsi anus adalah mengeluarkan feses dari saluran pencernaan. Dalam hal ini, fungsi anus pada lapisan atas berguna untuk mengenali saat buangan yang akan keluar apakah berbentuk cair, gas, atau padat.